Kepada kawan-kawan mungkin boleh dibuka dulu aplikasi ChapDraw-nya. Kalau udah, mungkin tampilan awal kalian seperti ini, blank, kosong. Atau mungkin ada juga yang udah langsung ada beberapa fitur di sebelah kiri maupun di pojok atas. Nah, jika kalian menemukan masalah seperti ini, caranya tuh kalian tekan View, lalu pilih Show Main Toolbar di centang. Nah, nanti muncul ya. Lalu Show General Toolbar, muncul lagi. Lalu Show Style Toolbar, muncul lagi satu. Cukup dipindahkan lalu diletak aja sesuka hati. Pandai ya dia melekat nanti. Lalu tekan yang Periodic Table. Show Periodic Table. Ini membantu kalian untuk menuliskan unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Sebelumnya kalau kecepatan kasih tahu ya, konfirmasi ya. Lewat mic juga boleh atau lewat chat. Takutnya kalau lewat chat kan juga tidak terbaca. Oke, saya lanjut. Sebelumnya saya kenalkan dulu fitur yang ada di sebelah kiri saya ini. Nah, yang pertama ini Mercury. Ini berfungsi untuk memblok segala sesuatu yang ada di sini. Tinggal diklik 2 kali, lalu ditahan. Nah, ini menu untuk ngebloknya lah. Contohnya kayak gini. Nah, fitur ini akan memblok. Kalau kalian tekan, dia langsung memblok kotak biru seperti ini. Dan bisa kalian pindahkan. Sesuka hati lah pindahkannya. Nah, yang selanjutnya ini, yang kayak penghapus. Ini dia jelas, pasti untuk menghapus. Sini. Lalu yang kemudian ini, teks. Nah, di sini kalian bisa menambahkan teks, terserah bisa di mana aja. Kalian bisa nambahkan di sini, mungkin di sini mau dikasih nama, namanya Propana, mungkin bisa. Atau kalian juga mau menambahkan di sini. Misalnya kalau mau masukkan huruf atau simbol-simbol lah. Misalnya T, itu juga bisa. Nah, kayak gini nanti. Oke. Untuk fitur selanjutnya yang ini, Solid Bond. Ini yang tadi udah saya pakai, ini untuk membuat suatu ikatan. Kalau kalian udah belajar di kimia organik dasar, mungkin tahu ini struktur kerangka kalau tidak salah ya. Struktur kerangka ini tinggal kalian tekan lalu geser ya. Pandai ya nanti ini. Nah, sesuaikan dengan yang kalian mau. Atau kalau mau membuat ikatan rangkap, kalian cukup klik sekali di sini, titik muncul. Kalau mau ikatan rangkap 3, klik lagi sekali. Oke, tidak bisa ini. Di ikatan rangkap 3. Nah, kalau kalian mau ngecek apakah struktur kalian ini benar atau salah, saat kalian tambah lagi, nanti dia tuh nih, kayak merah-merah gitu. Nih, ada merah-merah kotak gitu lah. Nah, itu berarti ada kesalahan di struktur kalian. Nah, yang ini juga sama, bisa untuk double bond atau ikatan lain nih, ikatan silang apa ada nih, ikatan rangkap 3. Nah, ini beberapa fitur yang bisa digunakan. Lalu kalau kalian lebih dalam lagi untuk ke organik, kalian bisa pakai ini. Ini saya tidak tahu apakah kalian udah diajarkan atau belum tentang apa stereokimia. Nah, jadi misalnya saya mau gambar struktur yang udah saya share kemarin yaitu metana. Nih, struktur ini. Caranya tinggal kita buat yang tadi solid bond yang tak salah. Nah, ini solid bond tinggal kalian geser seperti ini. Nah, bebas lah terserah, enggak mesti sama kayak yang ada di gambar ini. Intinya dia ada tangannya 4, lalu di tengahnya ini ada C. Nah, untuk ngambil huruf C-nya, kalian bisa gunakan teks. Yang ini, tinggal tekan ja, lalu ketik huruf C. Nah, seperti ini jadinya. Atau, kalian pakai yang di tabel periodik.
tinggal tekan ya huruf C-nya karbon, letak di tengah. Nah, untuk yang lainnya juga sama, untuk atom H itu sama, tinggal menyesuaikan ya. Atom apa ya, unsur atau atom apa yang mau kalian gunakan. Nah, misalnya kalian mau ganti nih ikatan ini biar nampak stereokimianya, nampak depan atau ke belakang gitu. Tinggal pilih ya ini. Kayak ini kan ke depan nih, ke depan layar komputer atau laptop lah ya. Tinggal klik satu kali di sini. Nah, dia langsung berubah. Atau yang ini tampak ke belakang atau dia mengarah ke belakang layar. Klik sekali langsung dia berubah. Lalu kalau kalian ketemu dengan struktur atau senyawa kimia yang ada ionnya, nah kalian bisa pakai fitur ini. Ini untuk kation, ini untuk anion. Bebas lah mau pakai yang mana. Antara ini. Lalu kalau ada elektron bebas atau pasangan elektron bebas, kalian bisa gunakan ini 2 titik. Atau mau senyawa radikal, juga bisa pakai ini. Nah, ini sisanya saya kurang tahu nih. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih tahu tentang simbol-simbol ini. Bisa lah tulis di chat ya. Nah. Lalu kalau kalian juga ketemu struktur atau senyawa kompleks atau polimer, nah, bisa pakai ini. Kurung apa? Kurung bracket, bracket ke bracket gitu. Kurung siku atau ini. Ini untuk senyawa kompleks, ini untuk senyawa polimer, bisa pakai ini atau kurung kurawal. Atau ini untuk momen dipol juga bisa pakai di sini. Simbol momen dipol untuk parsial positif atau parsial negatif. Tinggal ditekan ya, nanti tinggal pandai diarahkan atau klik atau ada muncul kecil deh. Lalu ini yang wavy bond. Ini ada banyak lah, tergantung dari struktur juga. Bisa juga untuk foton atau gelombang. Atau kalian mau simbolkan polimer juga bisa. Sini. Tinggal ditekan ya di yang mana yang kalian mau gitu. Nah, lalu apa lagi ya fitur di sini? Nah, ini di bagian template. Kalau kalian misalnya praktikum, lupa nih foto rangkaian alat. Nah, mau tak mau kalian buat bisa buat di sini. Ini ada banyak-banyak alatnya di sini. Klik part 1 atau part 2 nih. Tapi kalau sohe lah. Selain alat juga ada template senyawa. Ini lebih ke organik ya. Ini aromatik. Tinggal pilih jak mau yang mana. Ini ada propena, butadiena ada. Atau asam amino untuk biokimia juga ada. DNA. Lalu ini cincin biasa di anorganik kayak gini. Atau ini nanotube. Dan masih ada banyak lagi. Tinggal ini juga ada nih stereo center yang tadi saya gambar. Kalian mau pakai template ini juga boleh. Contohnya yang ini. Nah, tinggal klik satu kali aja. Nah, ini kenapa dia merah? Karena ini kan dia nganggap di tengahnya C. Kalau C itu kan tangannya maksimal 4. Nah, kalau ini kan 5 nih. 5 tangan, makanya merah. Jadi tengah ini nih kita bisa menyesuaikan, misalnya mau masukkan logam. Logam apa ya? Ini biasanya di anor sih kok yang ini. Mungkin kobalt. Nah, dia jadi enggak apa? Enggak merah lagi. Berarti udah benar. Lalu kalau untuk membuat suatu struktur, kan pakai ini nih tadi nih. Satu-satu. Mungkin dia ada banyak. Mungkin kayak C8 atau oktana kalian tahu kan. Atau C-nya 20. Kalian capek nih buat satu-satu. Nah, kalian bisa pakai ini. Chain tools. Nah, ini tinggal tahan, tarik ya. Seberapa banyak ini kalian mau. Nah, ini 9, 10 atau terserah lah berapa. Tergantung dari struktur kalian. Nah, lalu sini juga ada template untuk siklo. Struktur senyawa siklo. Ada dari 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, ini tinggal pilih jak mau yang mana. Nah, ini. Atau kalian maunya yang cincin 6, tapi dia tuh nampak samping. Nah, ini kan nampak samping nih. Biasanya yang kayak gini nih di struktur selulosa atau glukosa biar senyawanya gitu. Nampak samping. Bentuk kursi atau biduk sampan gitu. Lalu atau juga kalian mau pakai ini. Struktur benzen juga ada templatenya. Jadi tidak perlu buat satu-satu. Benzen.
Yang ini cincin 5. Apa tadi nih? Butadiena. Nah, ini untuk yang fitur di sini. Yang sisanya yang saya tak jelaskan tuh saya nggak tahu itu fiturnya untuk apa. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau cobanya nanti, silalah. Nah, ini untuk yang ini. Nah, selanjutnya kita lanjut yang ke sini. Fitur yang ini di atas. Yang ini kayak biasa lah ya di Word, ini new dokumen, ini open dokumen. Open dokumen ini mungkin kalian kemarin ada save struktur ini. Ini kan pakai fitur save nih, bisa di save. Tinggal save ya. Nah, di sini ada jenis-jenis dokumen. Misalnya kalian ada software lain, misalnya mau menentukan toksisitas atau sitotoksisitas, kalian bisa mengubah di sini. Mau menyesuaikan dengan aplikasi di software tersebut. Atau kalian mau membuatnya jadi 3 dimensi. Biasanya sih ini yang mol. Mau apa? Tipe dokumennya versi mol. Nah, itu untuk mensupport semua software lain lah. Kalau kalian mau belajar kimia komputasi itu biasa pakai ini. Nah, itu untuk ini. Lalu ini untuk unduh, bisa Ctrl Z sama kayak Word bisa. Ini untuk redo, ini untuk cut, ini untuk apa? Paste, ini untuk copy. Nah, ini untuk zoom mau berapa 400 bisa atau kalian mau pakai manual di sini juga bisa. Ini. Nah, lalu kalau di sini kalian ada masukkan teks, misalnya di sini hanya apa ya? TOD. Nah, di sini ada font. Nah, biasa kan kalau kalian mau nulis paper atau artikel atau lomba atau esai, biasanya ada fontnya tuh format dari panduannya bisa kalian ubah di sini. Mau Times Roman ke, mau apa terserah lah, sesuaikan. Nah, ini untuk ukurannya 12 atau berapa. Nah, ini kalau kalian mau tulis huruf. Nah, gimana kalau mau nuliskan simbol alfa, gamma, beta, huruf-huruf apa? Yunani gitu. Nah, itu buka di font. Lalu cari tulisan simbol. Simbol. Nih. Nah, dia pasti berubah tuh. Jadi T, O sama delta. Untuk kalian yang mau pakai simbol, bingung simbolnya di mana, klik di sini simbol. Lalu di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan sama kayak di Word. Ini rata kiri kanan, ini bold, italic, underline. Ini sama lah kayak di Word. Sesuaikan ya nanti. Nah, ini kalau kalian mau ngetik struktur, mau super atau subscript. Contohnya ini yang CH2. Kita buat struktur di sini. Misalnya kita buat etana. Etana itu rumusnya tuh CH3, CH3. Nah, ini kalian blok. Ini kayak biasa. Nah, ini tinggal pilih di sini. Nanti auto deh. Tiganya itu mengecil ke bawah. Apa? Subscript ya. Subscript atau super itu. Saya lupa lah. Ini. Atau kalian mau buatnya ada ion. Misalnya mau buat karbanion di sini. 2, lalu ada plusnya. Oh, ini udah auto deh. Yang udah auto deh. Bisa pakai yang ini. Jadi nanti dia ke atas. Atau mau ke bawah kan ini juga bisa. Itu untuk fitur-fitur yang ada di tools ini. Oke. Kalau kalian mau cepat mau ngapusnya, ini simple, kalian tekan ini tadi Mercury gini. Nah, lalu tekan Ctrl A, lalu backspace. Pasti dia langsung hilang. Jadi tekan Ctrl A, lalu backspace. Jadi tidak perlu apa ngapus satu-satu, kan capek tuh. Gerak sana gerak sini. Jadi tinggal Ctrl A langsung backspace ya. Nah, sekarang kita coba struktur pertama. Metana. CH4. Ada versi kerangka atau skeleton. Lalu ada versi yang stereo kimianya nih biar nampak sisinya optiknya gitu. Kita coba yang ini loh, kerangka CH4. Nah, ini buat ya kayak tanda plus, buat ya. Biarkanlah dia merah itu tak apa. Nah, lalu tinggal pilih di sini unsur yang kalian mau. Tinggal letak C. Lalu ini H. Ini H. Ini H. Ini H. Nah, di sini kan beda nih. Kok ini besar,
yang ini kok kecil, kan? Kenapa kita harus memperkecil? Biar paper kita tuh atau tulisan kita tuh lebih apa ya? Efisien gitu. Jadi kalau mau munggah tuh orang udah bilang, kau ini ngapa besar-besar gambarnya? Biar nampak banyak tuh. Nah, caranya tuh biar dia nampak kecil, kalian tekan objek, lalu apply object setting from, lalu tekan ACS dokumen. Ini. Jadi dari objek, apply object setting from, lalu ACS dokumen 1996. Nah, kalian tekan ya oke situ. Nah, nanti langsung mengecil dia. Nah, jadi lebih menghemat kertas lah istilahnya. Nah, selain membuat struktur, di ChemDraw juga bisa memberikan nama dari suatu senyawa atau kebalikannya. Nah, ini untuk memberikan namanya, kalau tidak salah di struktur, ini convert name to struktur atau convert struktur to name. Jadi karena kita dari struktur, jadi tekan ini, nanti ada namanya. Nah, namanya ini dalam bahasa Inggris. Kalau kalian mau ubah ke Indonesia, mau ubah tulisannya ke Indonesia, kalian tekan lagi teks yang tadi tetap sama. Lalu pilih ya dekat sini, tekan ya satu kali. Nah, tinggal edit. Tinggal kalian hapus, tinggal tulis baru. Metana. Nah, atau kalau kalian mau cepat, malas nak tekan apa struktur atau apa-apa ini, nah langsung ya nih ALT Ctrl N. Nah, itu untuk ngubah dari struktur menjadi nama. Atau kalian mau dari nama menjadi struktur, itu Shift Ctrl N. Cuman di sini ada syarat, namanya itu harus dalam bahasa Inggris. Nggak boleh bahasa Indonesia, dia bakal error. Kita coba ya. Kita coba tadi Shift ya. Oke, ini Shift Ctrl N. Nah, ini kita ngetik metana. Nah, dia pasti error. Nggak paham dia. Karena ini kan dari itu, Cambridge ya, kalau tak salah. Nah, jadi kalian harus tulisnya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, harusnya sih bisa. Tak bisa. Metan. Oke. Oke, mungkin karena saya tidak pernah pakai. Tapi ada beberapa senior yang pernah pakai itu berhasil untuk convert nama menjadi struktur. Nah, untuk tools yang itu aja tadi untuk nambahan. Oke, kita lanjut ya ke struktur yang ini. Masih metana, cuman nampak stereokimianya. Nah, kalian buat ya sesuai yang udah ada di file. Nah, tadi kan dia ada kayak hitam-hitam nih sama garis-garis putus-putus gini. Nah, kalian tinggal nyesuaikan yang tadi yang saya bilang ada di sini. Nah, tinggal klik sini satu kali, ya. Lalu yang ini satu kali. Nah, unsur-unsurnya tinggal ambil di tabel periodik, tinggal tempel. C sama H. Nah, ini saya buatnya nih yang versi kecil kayak gini. Kalau yang ini kan di sini dia yang versi besarnya tadi, yang sebelum diubah ke ACS tadi. Makanya nampak kayak besar. Tapi tidak masalah sih, sama aja. Nah, sampai di sini kelajuan ke yang saya jelaskan. Enggak, Bang. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut ke struktur kedua, asam dikarbonat.
Nah, strukturnya seperti ini. Mungkin kalian bisa sambil coba-coba. Nanti pas sesi tanya jawab, kalian tinggal tanya ya apa yang error atau gimana. Nah, di sini asam bikarbonat. Kita tinggal hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti kita buat pakai yang ini biar cepat. Buat 5. Nih, 5. Lalu tinggal menyesuaikan yang di sini ada O dengan OH. Oke. Masukkan O-nya. O-nya di sini. 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 Sama ada rangkap 2. Oke. Strukturnya udah jadi. Asam bikarbonat. Ini tinggal kalian mau kasih nama boleh. Ini versi Inggrisnya di carbonic acid. Mau ubah ke Indo sama kayak tadi, tekan teks lalu ke sini. Nah, ketik asam bikarbonat. Udah jadi. Nah, kalau ini, oh iya saya lupa kasih tahu. Ini bisa langsung kalian copy ke Word atau PPT. Nah, contohnya kita buka Word. Ini ke sini. Nah, kita ambil tadi, kita blok pakai ini tadi. Udah blok kayak gini. Tinggal Ctrl C ya. Kayak biasa Ctrl C. Lalu Ctrl V di sini. Nah, langsung deh muncul. Nah, ini bisa apa? Kalian perbesar, perkecilkan lah. Nah, atau kalian pas masukkan ke sini ada apa? Salah struktur misalnya di sini CL, seharusnya kan O, kalian tuh sini CL. Bisa kalian edit, tinggal klik 2 kali di sini. Nah, nanti dia ke sini tinggal kalian edit. Tinggal kalian ubah misalnya di sini tadi saya bilang CL, ini CL. Ini CL 3. Ini otomatis. Nah, itu kan salah tuh, maka warna merah tuh. Nah, kita ubah. Ini kita kembali loh. Nah, ini kan berubah nih. Jadi CL, tapi merah-merahnya enggak nampak. Tapi jelas lah kalau dosen lihat ini kan pasti salah. Karena enggak mungkin kayak gini strukturnya. Nah, caranya sama kayak tadi, klik 2 kali. Nah, tinggal kita ganti aja di sini. Ganti jadi O. Jadi enggak perlu buat baru. Tinggal klik 2 kali langsung keluar. Nah, ini hilang pula ya. Oke, mungkin karena wordnya ya. Tapi bisa dia langsung diedit di situ. Jadi tinggal ganti aja. Ulang lagi. Oke, nah, itu yang di Word. Nah, gimana kok yang di PPT juga sama caranya. Caranya enggak jauh beda. Misalnya saya buat lagi tadi yang metana. Nah, struktur ini mau saya copy di PowerPoint. Juga sama dia, tinggal tadi Ctrl C di sininya udah kita blok, Ctrl C. Lalu ke PowerPoint-nya tinggal Ctrl V. Nah, muncul strukturnya di sini. Tinggal kalian perbesar atau perkecil tuh sesuka hati kalian lah. Jadi sama. Dan ini bisa kalian langsung print, mau di Word atau di PPT juga sama, bisa langsung di print. Jadi misalnya kalian ada praktikum, karena kalian belum pernah praktikum sih ya, jadi saya nggak tahu udah pernah pakai ini belum, atau kalian KOD yang ada praktikumnya online, nah, mungkin bisa pakai ini. Nah, oke, kita lanjut ke senyawa ketiga. Nah, ini lumayan panjang. Ini kita hitung nih berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Nah, ada 24 karbon di sini. Rantai lurus. Nah, tak mungkin kita pakai yang solid bond nih. Solid bond. Pasti kita pakai yang ini. Nih. Sampai 24. Sampai ada angka 24 lah itu. Nah, atau ini tak kelebihan kita tarik ke bawah. Nah, sampai 24. Lalu ini kita blok. Karena ini kebesaran tadi masih sama. Tinggal tekan objek. Apply object setting form. Lalu ACS. Lalu OK. Lalu dia mengecil. Lalu ini tinggal kalian putar. Sekiranya lurus lah ya. Nah, nih. Ini di lantai lurus. Nah, tinggal masukkan ya ini. Tambahkan ini 1. Ini lagi rangkap 2. Lalu ada metil. Metil rangkap 2. Oke, ini agak berbeda sedikit. Ada apa? Ini metil. Rangkap 2. Metil. Rangkap 2. Metil. Rangkap 2. Di sini. Nah, udah jadi strukturnya. Squalene. Nah, ini nampak panjang. Ini karena dia pakai sistem UPEC, bukan trivial. Jadi, panjang lah dia. Tapi kadang tuh dia juga ada pakai trivial. Tergantung dari konteksnya lagi sih. Ini kadang pun degil-degil ya. Kadang trivial, kadang UPEC. Nanti tinggal kita ubah squalene. Nah, ini mau diletak di mana pun serahlah. Mungkin mau di agak ataskan biar agak hemat kertas atau gimana, bebas. Nah, ini tinggal kita yang tadi fiturnya tinggal ganti font, time use command, lalu ke 12. Ini untuk struktur yang ketiga, squalene. Nah, kita lanjut ke struktur 4. Nah, di sini kita udah mulai pakai cincin siklo. Siklik lah, siklik. Ada cincin 6 atau cincin 5 juga ada di sini. Nah, ini tinggal kita pakai template-nya nanti di sini. Ini kan ada template-nya nih. Karena ini struktur apa nih? Steroid ya. Steroid. Tinggal di sesuaikan sini ini ya. Cincin 61, sini 1, sini 1. Lalu di sini 1. Nah, ini kan mempermudah kita untuk membuat strukturnya. Jadi tidak perlu pakai ini. Ini juga bisa satu-satu. Cuman kalau kalian sehe lah buat satu-satu jadi cincin 6. Nah, bentuknya sih sama seharusnya. Nah, cuman pasti sama. Jadi itu hampir sama. Nah, ini tinggal menyesuaikan lagi. Di sini ada satu ikatan, sini ada satu ikatan, lalu ada rangkap 2 di bawahnya. Tinggal ditambahkan, klik 1 kali, sini klik 1 kali, lalu di sini kan. Oke, salah ingat. Berarti di sini. Lalu di sini ada satu lagi, satu garis. Nah, ini tinggal hitung ada berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tarik 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. 6 garis. Nah, tinggal pakai fitur ini. Tinggal letak di sini. Tarik sampai muncul angka 6. Dah lepas. Lalu ini tinggal tambah sini 1. Oke. Ini ke situ. Nah, ini memang agak kudus sih. Tapi bebas juga sih sama. Iya tuh kalau nak bertemu. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada 1, sini ada 2.
tinggal ditambahkan kayak di sini satu, lalu di atasnya tambah 2 garis di sini. Oh, di kata rangkap di sini. Nah, tinggal masukkan yang ada unsur atau atomnya di sini, OH. Kita tambahkan gugus OH atau hidroksil. Nah, enaknya pakai tabel periodik, kalian tinggal klik di sini, satu O. Di sini pastinya jadi OH. Karena dia mengikuti hukum alam. O ini kan ada 2 tangan, pasti jadi air di sini kalau kalian letak bebas. Nggak mungkin dia cuman O aja. Kecuali kalian pakai ini, pakai teks. Pakai teks bisa kalian tulis O aja. Tapi harusnya sih jadi merah. Nah, jadi merah dia. Jadi lebih enak sih pakai ini. Kok dari saya sih pakai ini. Tapi ada juga sih yang pakai ini. Senyaman kalian lah. Nyaman sih ini. Nah, lalu tinggal kita oh ya udah jadi ya. Oke, udah jadi. Tinggal kasih nama. Ini di blok. Biasa sih kalau kalian tekan ini dia langsung ngeblok struktur yang terakhir kalian edit atau kalian buat. Jadi langsung dia. Nggak perlu diginikan lagi. Ini tinggal kalian kayak tadi kasih nama. Ctrl Alt N. Nah, ini namanya panjang. Tinggal ganti jadi Sigma Sterol. Nah, namanya bisa kalian pindah terserah. Untuk saya sih biasa di sini. Nah, itu untuk struktur keempat. Nah, kita coba ke struktur 5 nih yang lebih sederhana. Senyawa aldehid, golongan aldehid. RCOH. Itu sama kita buat pakai ini solid bond. Kayak gini. Ini kalau mau rangkap 2 tinggal klik 1 kali. Ini 2. Di sini O. Di sini H. Nah, di sini kan mau tulis R, di sini tidak ada R. Jadi mau tahu pakai teks. Tinggal tulis R. Nah, jadilah dia aldehid. Oh, ada C di tengahnya. Tinggal masukkan C. Nih. Tinggal di blok. Kasih nama lagi sama. Nah, dia tidak bisa ngasih nama di sini. Karena R ini kan bukan unsur yang ada di tabel periodik. Jadi dia tidak bisa identifikasi. Jadi kita tulis manual di sini. Jadi aldehid. Tetap sama di bisa sini. Oke, itu untuk yang gugus yang paling sederhana di sini. Nah, kita lanjut yang ke struktur 6. TNT atau trinitrotoluena. Ini tinggal pakai template benzena. Lalu kasih 1 garis tadi solid bond, sini 1, solid bond sini 1, sini 1, dan sini 1. Kita buat ya. Kita pakai template benzen. Ini template benzen. Lalu di sini 1, 1, 1. Nah, NO2 berarti dia pakai yang N. Nah, kita pakai ini aja N. Dia pasti di sini NH2 dia senyawa aminan. Karena dia di sini NH kita tinggal ganti sini jadi NO. NO2. Nah, 2-nya langsung ke bawah karena tadi saya pakai fitur ini. CH2. Ini juga sama NO2 di sini NO2. Nah, ini kalian tinggal sama kali Ctrl Alt N berubah jadi ini versi UPEG nya. Jadi tinggal ganti TNT atau nitro toluena.
Hmm. Ini tetap sama, kalau masih mau copy, kita coba lagi copy ke Word. Nah, sama, berhasil. Oke, kita lanjut ke struktur di bawahnya. Struktur 7, acetaminophen, atau kalian kenalnya paracetamol. Nah, ini struktur paracetamol. Ini sama, pakai template benzen. Terus ini ada gugus aminah, ada sini apa nih, karbonil, lalu ada hidroksil. Caranya tetap sama, ngulang-ngulang ya dia. Nah, ini kasih benzen, lalu solid sini posisinya apa nih, para ya. Ini di sini. Nah, tadi situ tengahnya NH2, kita pakai tetap yang N. Nah, jadi di NH. Lalu ada karbonil di sini. Lalu sini ada hidroksil. Ini jadi nih. Ini tetap pasti kita ubah karena ini apa? UPEC. Kita ubah jadi trivial atau nama dagangnya. Oke. Di sini di italic. Tinggal kita ubah. Sama sih kayak di Word, Control I. Nah, Control I dia bakal balik lagi ke lurus, enggak miring dia. Nah, tinggal kita blok, tinggal kita copy. Kalau mau letak lagi di Word, tempel, nah bisa. Atau tadi tak mau hilang, ini letak di sini sampai muncul nih klip. Tuh, kalau mau pisahkan space lock, lalu Ctrl V. Nah, paracetamol. Nah, kita ke struktur terakhir. Nah, ini agak ribet. Mirip-mirip dengan yang ini, karena mereka masih satu golongan. Ini merupakan golongan metabolit sekunder, kalau kalian mendalami kimia organik, yaitu golongan saponin steroid. Ini struktur steroid, ini struktur saponin. Nah, ini tinggal kita buat. Ini cincin 6-nya ada 3, sama cincin 5-nya 1. Oke. Ini di sini. Nah, di sini dia ada pakai siklopropana atau cincin 3 yang bentuknya segitiga. Kita tinggal pakai template, letak, nah jadilah dia. Lalu di sini ada gugus, bukan gugus, apa, cabang metil. Lalu sini rangkap 2. Nah, di sini dia ada gugus karboksilat. Tinggal ngikut aja karena dia situ lurus di sini. Oke, di situ. Ini. Lalu ini ada satu garis ini, ikatan 4 gitu ya. Ke bawah 1, ke 1. Ini. Nah, itu. Oke. Ini sama di sini. Lalu ke bawah juga 1. Bawahnya dengan. Oke, sejajar dengan metil di atasnya.
lalu sini. Nah, di sini ada dia pakai apa? Template yang ada tadi. Tinggal kita pakai. Template-nya ada di sini. Dia pakai yang mana nih? Mana dah? Oh iya, bisa juga pakai ini juga bisa sih. Ini terlalu ke kanan, kita geser. Kiri ke kanan. Aman. Pakai yang ini. Gini ya tadi ya. Atau gini. Nah, itu tadi. Lalu ini tinggal tambah garis. Tambah lagi. Lalu ada itu di satu. Oke, ini. Gini aja. Lalu ada ini. Kita pakai lagi solid bond di sini. Ke bawah pula ya. Ke atas. Ini. Lalu ini satu. Lalu ini satu. Di sini satu. Oh, ke bawah. Dia ke sini satu. Lalu ini. Nah, tinggal tambahkan apa nih? Ester ya. Oke, lurus ya. Ini lalu ditambah angka 2 di atasnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, langkah terakhir tinggal masukkan unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Ini pasti di sini O, di sini H, ini tadi O, di sini O, di sini O, di sini juga O, lalu di sini O, di sini O. Oke, semoga tidak salah. Oke, betul. Berarti di sini OH, sini OH, sini OH, ini juga OH, ini juga OH, ini juga OH. Oke. Nah, untuk membuat hitam-hitamnya yang di sini, yang di hitam-hitam nih, sama ini juga ya. Itu pakai yang ini, sama. Tinggal tadi satu kali klik sini, lalu sini satu kali klik, sini satu kali klik. Atau kalian mau buatnya lurus, ini kan kayak membentuk sudut, kalian bisa pakai yang ini, kayak huruf. Ini bold bond. Tinggal letak lagi satu kali di sini, jadilah dia. Nah, ini bisa. Menambah ini, masukkan sini. Nah, lalu oke di situ dia pakai yang ini. Nah, lalu tinggal kita genahkan yang di sini. Nah, ini kayaknya udah semua tadi. Kita cek lagi. OH, 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 O, CO, OH. Oke,
struktur yang sebelah kiri, yang bagian saponinnya udah lengkap, tinggal kita genahkan sih steroid. Bagian steroid. Nah, ini tinggal kayak yang tadi punya nih. Yang ini. Apa nih namanya? Nah, nih, hair switch widget apa nih? Bond. Ini tinggal tempel. Tinggal letak ya, satu kali klik situ. Di bawahnya satu sini satu kali, sini satu kali. Lalu di atasnya dia pakai yang hitam ini. Oke. Dia pakai yang ini di sini. Lalu ini di sini. Oh, ya masih ada satu lagi. Nih, tinggal kita nambahkan C dan H. Nah, di sini satu, sini satu. Oke. Nah, jadilah dia strukturnya apa nih? Scrobiculosida A gitu ya. Nah, Scrobiculosida A. Ini memang cukup lama buatnya. Pagi kalau masih baru itu pasti cukup memakan waktu karena belum menghafal beberapa fiturnya. Jadi saran saya terus ya latihan. Nanti lama-lama terbiasa dia. Lalu kalau lagi senggang atau gabut, nah bolehlah di otak-atik apa ChemDraw-nya. Ini ada buku panduannya. Kalian download ya di Google. Tulis ya buku panduan ChemDraw. Ah, ada dia. Tapi dia kalau tak salah versi Inggris ya. Inggris ke Indonesia, saya lupa pula tuh. Ada dia bukunya. Nah, kalian baca ya di situ. Dia bakal ngasih tahu semua fitur yang ada. Nah, mungkin untuk pembuatan strukturnya itu. Oh ya, kalau ini ada fitur tambahan untuk kalian yang semester 5 ya. Nah, 5 yang kemarin ada belajar mungkin RSO, kalian bisa buat prediksi HNMR atau CNMR. Nah, di sini. Nah, caranya tinggal kalian blok ini, tinggal kalian pilih nih, mau HNMR atau CNMR. Nah, dia bakal memprediksi apa nih? Apa namanya ya? Sinyal-sinyal yang mungkin kan di struktur ini. Ya namanya prediksi belum tentu benar ya. Kalau ini di alat aslinya mungkin kayak gini, dia cuma memprediksi ya. Nah, ini untuk HNMR. Kalau untuk CNMR sama, tinggal kalian blok juga kayak tadi, tinggal klik CNMR. Nah, itu. Oke, hilang semua. Nah, lalu ada lagi yang satu yang kemarin saya baru tahu tuh tentang, oh ya ini, fragmentation tools. Nah, ini baru saya dapat dari kawan saya kemarin. Fungsinya ini untuk apa ya istilahnya? Memecah suatu struktur. Ini cukup membantu kalian untuk di mata kuliah sintesis organik. Nah, kita coba buat ini. Kita pakai ini. Mana yang kemarin dipakai ya? Nah, dipandai memecah apa? Memecah senyawanya menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. Nah, nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sisa apa? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Anton yang telah memberi ilmu baru terkait aplikasi ChemDraw ini yang akan kita pakai untuk kedepannya. Nah, buat teman-teman, jika ada yang bingung atau masih awam dengan aplikasi ChemDraw ini, apalagi buat mahasiswa baru dari 2020, saya membuka sesi tanya dan mempersilahkan buat teman-teman bertanya jika ada yang belum paham. Boleh membuka mic-nya atau melalui kolom chat. Dipersilakan teman-teman untuk bertanya. Dipersilakan Sela. Boleh dibuka mic-nya atau di chat juga boleh. Oke, Bang Anton, ada yang bertanya.
Kalau misalnya struktur yang kita buat itu salah atau kurang rapi, apakah bisa dirapikan? Terima kasih. Boleh dipersilakan dijawab, langsung dijawab Bang Anton. Oke, Sheila. Saya masih kurang paham maksudnya kurang rapi ini gimana. Mungkin karena angelnya mungkin ya. Tentu saja bisa kita perbaiki dengan menghapusnya atau kalian unduh aja. Undo. Nanti tinggal diperbaiki aja. Yang mana yang salah, misalnya kayak tadi. Nah, ini kan tidak rapi nih, terkesan berantakan sih. Nah, misalnya kalian mau ubah yang mananya tidak rapi, mungkin bawahnya atau salah, tinggal hapus ya, tinggal ganti, edit. Ini juga berlaku di Word. Kalau misalnya kalian udah terlanjur nih di sini ada yang salah, tinggal kalian klik 2 kali, lalu kita ubah yang mana kira-kiranya salah di sini. Mungkin di sini mau tambah CH3. Nah, ini sama. Nah, ini seharusnya sih dia berubah. Di Word-nya juga berubah jadi CH3. Jadi bisa dirapikan. Nah, gimana sih Ella? Ada pertanyaan? Atau masih kurang jelas? Untuk anak 20 gimana? Angkatan 2020. Paham enggak nih? Soalnya ini lumayan digunakan lah untuk kalian. Pergi pas praktikum atau nanti kalian mau sidang skripsi atau TA tugas akhir. Tidak mungkin kalian anak kimia tidak ada buat struktur. Nah, itu saya agak meragukan sih. Bahkan di analitik pun yang katanya banyak hitungan pun masih ada lah struktur kimia di situ. Bang Anton, Sheila ada pertanyaan lagi di kolom chat. Misalnya strukturnya panjang gitu, terus salahnya di tengah-tengah. Apakah harus diulang dari tengah atau gimana, Bang? Oke. Ini tergantung ya Sheila. Kalau dia misalnya di sini jeleknya di di bagian tengah sini, ini saya anggap tengah ya di sini. Kalau dia tidak kompleks, dia bisa. Tapi kalau kayak udah susah sekali mau diperbaiki, mau tak mau lah kita berulang. Nah itu sih. Tapi selama saya makai sih tidak pernah saya buat ulang. Pasti bisa diperbaiki. Selama ini saya makai lah, bisa lah diperbaiki. Kayak misalnya di sini apa ya? Cuman ini nak rusak kan ya. Mungkin kayak gini ke apa atau kurang apa ke. Kan ini tinggal ditambah aja nih. Misalnya kita kurang lupa, tinggal kita tambahkan aja. Nah, pasti bisa deh balik lagi. Itu ya sih dari saya. Gimana Sheila? Baik, terima kasih Bang Anton atas jawabannya. Untuk Sheila, apa ada yang ditanyakan lagi atau sudah paham? Oke, sudah paham. Buat teman-teman yang lain, yuk ditanya jika ada yang belum paham. Betul kata Bang Anton, sayang kalau kita nggak paham gitu. Nanti soalnya akan dijadikan sebagai bahan untuk saat pembuatan laporan praktikum, terlebih lagi untuk angkatan 2020. Disinilah kita wadahnya kita untuk bertanya. Ya teman-teman yang lain, tidak ada yang mau nanya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Baik, saya selaku MC meminta maaf jika ada kesalahan dalam kata dan perbuatan saat kegiatan ini berlangsung. Terima kasih untuk Bang Anton telah bersedia menjadi pemateri hari ini dan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan TOD 2 ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Sebelum kita akhiri, boleh dokumentasi ya teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Oke, saya beri aba-aba ya. Buat Cantika, udah siap Cantika? Sudah. Oke, saya hitung ya. 1,
2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah bersedia hadir pada hari ini. Boleh meninggalkan Meet. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kembali Bang. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nadira. Terima kasih kembali juga Bang.